Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan pertama ini insyaallah kita akan mengkaji tentang kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, karya Syekh Muhammad Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau yang dikenal oleh kita yaitu Imam An-Nawawi. Kitab ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang adab-adab bagaimana hendaknya seorang penghafal Quran, atau adab-adab bagaimana hendaknya seorang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Nah, pada kali ini sebelum kita masuk pada pembahasan, tentunya alangkah baiknya kita mengetahui siapa Syekh Imam An-Nawawi tersebut gitu. Sini dibilang Syekh Imam An-Nawawi gitu. Beliau adalah ulama besar yang mana lahir atau yang mana beliau hidup pada abad kelima yang memiliki mazhab Syafi'i, yang mana beliau berasal dari Damaskus. Yang lebih spesifiknya beliau berasal dari daerah Nawa. Nah, kenapa nama beliau itu An-Nawawi gitu? Itu diambil dari desa yaitu Nawa, dan biasanya para ulama itu memberikan namanya itu sesuai dari daerah asal dia gitu. Seperti Imam An-Nawawi diambil nama An-Nawawi itu yaitu berasal dari desa yang bernama Nawa. Dan kehadiran beliau pada saat itu sangat diakui oleh seluruh para ulama pada zamannya gitu. Nah, setelah itu kita tahu bahwasanya apa sih tujuan Imam An-Nawawi menuliskan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran ini gitu. Tentu salah satu tujuan atau beberapa tujuan Syekh Imam An-Nawawi itu menuliskan kitab ini yaitu pertama, pada masa itu Imam An-Nawawi tinggal di desa Damaskus di Damaskus, yang mana masyarakat pada waktu itu mereka sangat gemar, sangat menyenangi, sangat sering berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga menjadi salah satu pemicu semangat gitu bagi Imam An-Nawawi untuk menuliskan kitab At-Tibyan ini, agar diharapkan para masyarakat Damaskus itu tidak hanya menghafal atau membaca saja, tapi memiliki adab-adab ketika berinteraksi dengan Al-Quran tersebut gitu. Nah, yang kedua adalah kitabnya itu didesain atau ditulis dengan ringkas gitu, dengan ringkas dan ringan, sehingga untuk para mubtadi atau orang-orang yang pertama kali mempelajari adab-adab Al-Quran itu mudah difahami gitu. Yang ketiga, hadis yang ada dalam kitab ini insyaallah semuanya hadis sahih. Tidak ada yang dhaif, walaupun ada hadis dhaif tapi tidak banyak, hanya beberapa hadis saja yang hadisnya itu hadis dhaif gitu. Walaupun dhaif tapi di situ boleh diamalkan ketika dalam fadhailul a'mal, keutamaan untuk beramal gitu. Jadi hadis dhaif itu boleh kita amalkan ketika dalam fadhailul a'mal gitu. Nah, mungkin itu sedikit sedikit biografi dan sedikit tujuan dari kitab ini. Nah, lalu kita masuk kepada apa saja sih gitu kan, bab-bab apa saja yang dibahas pada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran ini gitu. Nah, pada di sini dijelaskan bahwasanya babul awal fi atrafi min fadilah tilawatil Quran wa hamalahi.
Di sini di bab pertama itu kita akan dijelaskan atau akan dipaparkan atrof. Atrof itu sebagian gitu ya. Sebagian min fadilati tilawatil Quran, sebagian dari fadilah membaca Al-Quran wa hamalatihi dan berinteraksi dengannya. Apa saja fadilahnya nanti akan dibahas di bab pertama. Al-babu sani fi tarjihil Quran wal qari ala ghairihima, yaitu tarjihil Quran wal qari. Apa saja sih yang boleh dibaca oleh atau sunnah dibaca oleh sang qari gitu. Al-babu tsalits fi ikrami ahlil Quran wa nahyi an idzaihim. Bab ketiga itu menjelaskan tentang bagaimana memuliakan seorang penghafal Al-Quran dan larangan untuk menyakiti para penghafal Al-Quran gitu. Al-babu rabi' fi adab muallimil Quran wa muta'allimihi. Bagaimana adab-adab orang yang mengajarkan dan orang yang belajar Al-Quran tersebut. Al-babul khamis fi adabi hamilil Quran. Di sini menjelaskan adab seorang yang senantiasa interaksi dengan Al-Quran itu bagaimana. Nah, di bab 5 lah akan dijelaskan. Al-babus sadis fi adabil qiraah wa huwa mu'dhamul kitab wa maqsuduhu. Nah, inti dari pembahasan kitab ini adalah terdapat di bab 6, yaitu adabul qiraah. Adab-adab ketika kita membaca Al-Quran. Wa huwa mu'dhamul kitab, dia adalah inti dari pembahasan wa maqsuduhu. Al-babus sabi' fi adabin nas kullihim al-Qur'anil azim. Bagaimana adab manusia terhadap Al-Quran secara keseluruhan gitu ya. Kan kalau tadi kita membahas tentang adab para penghafal Quran, orang yang senantiasa berinteraksi. Kalau di bab sabi', di bab 7 dia manusia secara keseluruhan gitu ya. Al-babu tsamin fil ayat was suwar al-mustahabbah fi awqat wa ahwalin makhsusah. Menjelaskan tentang ayat-ayat dan surat-surat yang mustahabbah, yang dianjurkan untuk dibaca fi awqat wa ahwalin makhsusah, pada waktu gitu kan, atau kondisi tertentu, kondisi khusus juga gitu. Al-babu tasi' fi kitabatil Quran wa ikramil mushaf. Bagaimana cara atau adab dalam penulisan Al-Quran dan wa ikramil mushaf, memuliakan mushaf itu sendiri. Al-babul ashir fi dhabti alfadil kitab. Bagaimana menjelaskan tentang lafaz-lafaz asing yang terhadap dalam Al-Quran, atau mungkin yang sering kita dengar adalah lafaz gharib gitu ya. Nah, itu sedikit saya bacakan tentang bab-bab yang akan kita bahas dalam kitab At-Tibyan ini gitu. Nah, mungkin kita masuk ke bab pertama, sedikit masuk ke bab pertama, yaitu fi atraf min fadilah tilawatil Quran wa hamalatihi. Atraf ini bermakna torf, jamak dari torf atau nis, sebagian. Nah, di sini ada sebagian hadis gitu ya. Kalau sebagian berarti bukan keseluruhan gitu ya. Sebagian hadis sahih atau ayat-ayat Al-Quran yang Syekh Imam An-Nawawi itu sendiri kutip gitu ya, dan cantumkan dalam kitab At-Tibyan ini. Min fadilah tilawatil Quran wa hamalatihi. Terus qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Nah, pada pembahasan fadilah tilawatil Quran ini, Imam Nawawi langsung menyuguhkan kita dengan Al-Quran gitu ya, ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah adalah masdar yang paling pertama gitu bagi umat muslim, atau sumber rujukan yang paling pertama di kalangan kaum muslimin, yaitu sumber yang paling benar karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yatluna yang, nah di sini Al-Quran itu menggunakan sigoh atau bentuk yatluna, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari yang senantiasa diartikan yaitu at-tajdid wa istimrar,
senantiasa memperbarui dan istimror terus menerus. Kitab Allah, membaca kitab Allah gitu kan, kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran gitu ya. Nah, membaca di sini kita bisa diartikan atau bisa dibilang gitu kan, bisa membaca secara binazar gitu kan, atau menghafal. Kalau menghafal tentu bil ghaib ya. Nah, di sini mana sih yang lebih utama? Apakah membaca dengan binazar atau bil ghaib? Tentu kita tahu bahwasanya menghafallah lebih utama gitu. Kenapa? Karena dia senantiasa at-tikror, mengulang, dan tidak semua orang itu Allah berikan kesempatan, Allah berikan kemampuan untuk menghafal Al-Quran gitu. Jadi jelas yang paling utama adalah orang yang senantiasa menghafal Al-Quran gitu. Terus apa ganjaran bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran gitu. Nah, di sini uniknya gitu kan, mukjizat Al-Quran itu dia tidak disebutkan apa langsung pahalanya gitu, tidak, tapi dia menyebutkan sifat-sifat orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu gitu. Apa dia? Pertama, wa aqamus shalah, dia senantiasa membaca senantiasa mendirikan sholat gitu kan. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Nah, dia senantiasa selain sholat ya kan, dia senantiasa menginfakkan hartanya yang telah Allah berikan kepada dia, sirra wa alaniyah, baik itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi gitu. Nah, itu disebutkan dulu sifat bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Lalu apa pahalanya gitu kan? Nah, disinilah disebutkan pahalanya, yarjuna tijaratan lan tabur, dia akan memiliki perniagaan yang lan tabur, tidak akan rugi gitu. Jadi memang secara kalau kita lihat gitu ya, orang yang senantiasa baca Al-Quran itu dia tidak akan rugi dunia maupun akhirat gitu. Liwafiyahum ujurahum, selain tadi tijarah yang lan tabur yang tidak akan rugi, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Nah, selain itu juga Allah yuwafi, Allah sempurnakan ujurahum, pahala mereka itu ya, sebagaimana yang disebutkan hadis Nabi bahwasanya orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu dia akan mendapatkan 10 kebaikan dari satu huruf. Bayangkan 10 kebaikan dari satu huruf itu. Wa yazid, bahkan di situ wa yazidahum min fadli, Allah itu menambahkan pahala atau kebaikan bagi mereka itu. Innahu ghafurun syakur gitu. Sungguhnya Allah itu Maha Ghafur dan Maha Syakur. Nah, itu adalah salah satu ayat yang menjelaskan tentang fadilah tilawatil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran gitu. Selain itu disebutkan di sini waruyina an Utsman bin Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Nah, di sini kan hadisnya masyhur, kita sering dengar, yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan. Beliau adalah menantu Rasulullah sekaligus sahabat Rasulullah, yang otomatis hadisnya itu tidak diragukan lagi, insyaallah sahih. Bukan insyaallah, memang sahih gitu kan. Kata Utsman bin Affan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian Nah, kum di sini yaitu mukhatab di sini itu adalah dia menunjukkan asalnya itu kan, menunjukkan kepada sahabah baik muhajir atau ansor. Itu awalnya itu khairukum, sebaik-baik kalian para sahabat baik muhajir atau ansor adalah man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Tapi khairukum mukhatab di sini sekarang berlaku secara umum ummatan Muhammad gitu kan, mencakup semua umat Rasulullah baik dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Nah, man ta'allama al-Qur'an, dia adalah orang yang ta'allam, belajar. Belajar apa? Dari segi apa belajarnya? Belajar di sini bisa dimulai dari cara membaca Al-Quran.
Setelah kita fasih membaca Al-Quran, tajwidnya, tahsinnya gitu kan, kita naik ke level berikutnya, yaitu menghafal Al-Quran. Setelah menghafal, kita langsung bisa melanjutkan kepada step berikutnya, itu memahami atau tafsir Al-Quran itu apa, maksud Allah ingin menyampaikan kita itu apa gitu, bisa. Nah, setelah kita tahu, kita bisa membaca, menghafal gitu kan, tafsir Al-Qur'annya kita tahu, kita paham, maka wajib atas kita untuk mengamalkannya gitu. Nah, itu adalah tahapan-tahapan ta'allam Al-Qur'an seorang muslim gitu. Wa'allamahu, dan siapa yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mengajarkannya. Baik dia mengajarkan sehuruf, seayat gitu kan. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, ini diriwayatkan dari rawahul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari fi sahihihi gitu kan. Alladzi huwa asahhul kutub ba'dal Qur'an. Nah, yang mana di sini perkataan alladzi huwa asahhul kutub ba'dal Qur'an wa fatwa Imam Nawawi sendiri gitu. Jadi Imam Nawawi berfatwa, berkeyakinan bahwa asahul kutub, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab hadis sahih Al-Bukhari. Dan memang banyak para ulama itu bersepakat bahwasanya kitab yang paling sahih adalah setelah Al-Quran gitu ya, adalah sahih Bukhari. Nah, mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita tutup istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.